warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi sehat ya. Dan ini Hamin ujian SNBT dimulai. Saya harap semuanya adik-adik ini lebih semangat lagi untuk mempersiapkan persiapannya untuk mengikuti ujian SNBT ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Di pertanyaan selanjutnya ini, kita lihat ya pertanyaan selanjutnya. Outdoors attitude regarding a cashless society is, outdoors itu apa Kak? Nah, outdoors itu artinya penulis ya, penulis. Sedangkan attitude itu apa? Benar ya, sikap ya. Jadi ini adalah sikap. Jadi kalau misalnya kita gabung adik-adik, berarti apa? Sikap penulis. Nah, regarding ini apa sih Kak? Regarding ini artinya mengenai ya, mengenai. Ini juga sinonim dengan kata about yang artinya tentang ya. Jadi sikap penulis tentang cashless society atau masyarakat non tunai adalah, nah gitu. Oke, jadi intinya di sini apa berarti? Sikap penulis ya. Pastinya ini berkaitan dengan jenis soal yang kita sebut dengan outdoors attitude ya. Nah, lalu gimana nih Kak caranya kita mengetahui jenis soal yang berkaitan dengan sikap penulis? Artinya berarti kita harus membaca dulu secara keseluruhan apa yang dibahas di teks tadi yang kita baca ya. Nah, dengan cara apa Kak? Dengan cara kita harus mengetahui dulu ide pokoknya ini bacaannya tadi, itu teks tadi itu tentang apa ya teman-teman ya. Gimana tadi caranya kita menjawab ide pokok? Dengan cara baca kalimat pertama dan terakhir dari paragrafnya ya. Nah, tadi kebetulannya paragraf kedua dan ketiga kita sudah baca ya kalimat pertama dan terakhirnya ya. Berarti ini tinggal paragraf pertama nih tadi yang belum kita baca. Oke, baiklah, kita coba lihat ke paragraf yang pertama. Nah, di paragraf yang pertama ini kita baca kalimat pertamanya ya adik-adik ya. Berarti dari kata in our increasingly digital world sampai di sampai kata change ya. Nah, jadi kita baca dulu sampai ini dari kata in increasing digital world sampai di and cost effectiveness. Nah, kita lihat ya, in our increasingly digital world, ya, jadi di dalam dunia digital yang increasingly itu apa sih teman-teman? Berasal dari kata increase. Increase itu apa? Increase itu artinya meningkat ya. Nah, jadi ini meningkat. Meningkat. Nah, increase ya. Di dalam dunia digital yang meningkat, many Asian countries, banyak negara-negara Asia, ya countries itu apa Kak? Negara ya. Nah, ini negara. Banyak negara-negara Asia are moving towards. Nah, are moving towards, beralih ya. Nah, ini moving itu berpindah ya arti sebenarnya ya. Tapi kita di sini bisa maknai apa Dek? Beralih ya. Nah, beralih ke cashless transactions ya. Jadi beralih ke transaksi non tunai to improve their payment systems. Untuk meningkatkan sistem pembayaran mereka in terms of speed and cost effectiveness. Dalam hal apa? Dalam hal speed. Nah, speed itu apa Kak? Speed itu kecepatan ya. Jadi speed ini bisa diartikan apa? Kecepatan ya. Dalam hal kecepatan and cost effectiveness dan keefektifan biaya. Jadi cost itu apakah biaya ya. Kalau seperti ini berarti karena meningkatnya dunia digital ini banyak negara-negara Asia beralih ke pembayaran non tunai kayak gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat di paragraf ke satu juga, tapi kalimat terakhirnya. Nah, dari kata moreover.
Moreover, terlebih lagi, cultural preferences. Nah, apa itu cultural preferences? Cultural berasal dari kata culture. Culture itu apa? Adik-adik, budaya ya. Jadi preferences itu apa, Kak? Pilihan budaya. Ini pilihan ya. Nah, pilihan. And the role of cash, dan peran dari cash. Cash itu apa? Tunai ya, dari pembayaran tunai itu in informal economies, dalam ekonomi yang tidak formal, hard to change. Itu katanya sulit untuk berubah ya. Nah, kayak gitu. Intinya apa? Di sini berarti intinya di paragraf ke-1 ini membahas tentang banyak negara-negara Asia itu beralih ke pembayaran non tunai gitu ya. Untuk kenapa? Karena berkaitan dengan tadi speed and cost effectiveness, untuk dalam hal kecepatan dan juga keefektifan biayanya gitu adik-adik. Nah, di paragraf kedua tadi bahas apa? Ini tadi tentang challenges ya, tantangannya ya jika beralih ke pembayaran non tunai tadi kan. Kemudian di paragraf yang ketiga itu membahas tadi tentang prediksi ya, prediksi di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, sekarang coba kita cek di paragraf di pertanyaan yang kedua. Kira-kira sikap penulisnya ini yang mana sih, teman-teman ya? Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia kritikal, kritikal itu yang mana, Kak? Kritikal itu maksudnya kritik gitu ya. Adik-adik ya, ini artinya kritik. Oke. Apakah tadi kita membaca paragraf 1, 2, dan 3 ada hal yang sifatnya kritik? Dia cuma bilang tantangannya ada ya, tapi dia juga prediksi di masa yang akan datang. Berarti secara keseluruhan bukan itu yang menjadi masalah kritik di sini ya. Dia cuma bilang ada tantangannya aja, tapi tidak secara mengkritik ya adik-adik. Oke. Kalau emosional, apakah emosional? Nah, enggak ya. Ini juga emosional ini kurang tepat juga ya di bagian Bravo. Kalau carefree, apakah dia itu jadinya tidak peduli? Nah, ini juga kurang tepat. Nah, gitu. Kalau optimistik ya, optimistik ini bisa optimis ya. Nah, apakah optimis? Oke, tadi di paragraf 1 beralih, banyak negara Asia beralih ke pembayaran non tunai. Kemudian di paragraf kedua ada tantangannya, tapi di paragraf ketiga katanya nantinya itu diprediksi akan meningkatkan kehidupan si populasi ini atau mereka tadi yang dimaksud ya. Nah, pada akhirnya nanti mereka akan bisa menikmati juga jasa pelayanan atau akses pelayanan itu ya. Makanya berarti dia itu optimis. Saya meskipun ada tantangannya dibahas di paragraf yang kedua, namun katanya prediksinya nanti akan meningkatkan kehidupan mereka juga. Jadi di sini berarti bisa optimis ya adik-adik ya. Nah, ini enggak. Netral, apakah dia netral? Tidak juga ya, karena tadi disampaikan antara apa tantangannya, ada tantangan di situ, berarti dia tidak netral juga ya. Netral itu yang kayak gimana, Kak? Netral itu hanya berisi penjelasan saja, misalnya menjelaskan proses terjadinya daur ulang, misalnya dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga membahas tentang proses saja misalnya, atau hanya membahas tentang penjelasan saja. Adalah netral. Sedangkan tadi tidak ya, ada bahkan disampaikan tantangannya dan juga ada kayak prediksinya. Jadi bukan netral ini. Kalau seperti itu, yang manakah jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini adik-adik adalah opsi delta ya, yaitu optimistik. Berarti dia adalah merasa optimis gitu adik-adik. Oke, saya harap teman-teman atau adik-adik itu bisa memahami gimana caranya kita mengerjakan soal yang kedua ini ya, yaitu jenis soalnya sikap penulis atau authors memahami apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini and see you next time.